Ya kan presentasi hari ini yang pertama itu Kakak Hanan. Kakak Hanan sudah siap? Sudah. Oke, Kakak Rizky, are you ready? Ya. Kemudian Kakak Naira. Insya Allah. Oke, Kakak Ais. Siap ya? Ya, Bu. Oke, Ya. Kak Maudi. Oh, insya Allah aku siap, Bu. Iya. Kemudian Kakak Syira. Kakak Syira sudah ada belum? Belum ya? Tadi udah ada. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mulai presentasinya, teman-teman, Bu Wiwi ingatkan kembali teman-teman untuk mengisi form penilaian presenternya ya. Sudah disiapkan? Oke, sih. Dan teman-teman jangan lupa untuk menuliskan plus dan deltanya presenter yang tampil. Baik, kita langsung saja ya teman-teman. Pokoknya untuk yang presenter hari ini semangat, mudah-mudahan teman-teman lancar dan dimudahkan ya. Oke, kita langsung ke presenter kita yang pertama, yaitu Kakak Hanania Muhammad Yunanda. Kakak Hanan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hanan dari kelas 6A Beratan. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan buklet saya yang berjudul Bandung Lautan Api. Tujuan saya membuat buklet ini untuk memahami terjadinya Bandung Lautan Api. Nah, ada langkah-langkah pembuatannya. Berikut, pertama saya lipat kertas A4 menjadi 2 bagian, sehingga membentuk sebuah buku sampul kertas. Dan sampul kertas Asturo warna biru yang sudah saya potong sesuai ukuran buklet. Selanjutnya saya tulis keterangan-keterangannya yang sesuai dengan tokoh-tokoh Bandung Lautan Api. Dan saya berhubungan dengan tokoh atau tempat di mana peristiwa tersebut terjadi. Adapun alat yang digunakan oleh saya yaitu adalah gunting. Peristiwa yang saya dapat adalah diperoleh dari internet. Bahan-bahannya adalah kertas A4, kertas Asturo, lem, pensil, dan stapler. Buklet ini dibuat dalam 4 minggu. Dan yang terakhir saya akan membacakan awal mula terjadinya Bandung Lautan Api. Seorang wartawan saat itu yaitu Arjo Bastaman menyaksikan pemandangan pembakaran Bandung dari bukit gunung. Letik di sekitar Pamengpek, Garut. Dari puncak itu Arjo Bastaman melihat Bandung yang memerah dari Cicadas sampai dengan Cimidi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk Kakak Hanan. Kak, Bu Wiwi kira masih panjang ceritanya. Pendek teksnya, Bu. Soalnya bahan-bahannya nggak terlalu banyak juga. Oke, sip. Terima kasih ya. Kakak Maudi, Kakak Radif, Kakak Danis sudah memberikan reaction. Yang lainnya, silakan berikan reaction untuk Kakak Hanan. Kayaknya teman-teman yang lain belum selesai nih nilainya. Soalnya Bu Wiwi juga belum selesai checklistnya. Oke, baik untuk penilaiannya. Apakah ada yang sudah selesai, teman-teman? Mengisi penilaian untuk Kakak Hanan? Oke, baik. Sambil menunggu Bu Wiwi terlebih dahulu, boleh? Oke, alhamdulillah ya Kakak Hanan sudah mempresentasikan proyeknya dengan baik. Kemudian produknya atau proyeknya juga sudah selesai. Suaranya alhamdulillah terdengar jelas. Kemudian kontak matanya di sini cukup ada ya, karena Kakak Hanan tadi sedikit melihat audiens, kemudian sesekali meneluk gitu ya. Kemudian gestur tubuhnya Bu Wiwi kurang terlihat karena Kakak Hanan tadi hanya menunjukkan bukletnya saja gitu ya. Oke, Kakak Hanan tadi coba Bu Wiwi mau tanya, ada yang terlewat enggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, Bu Wiwi tidak mendengar
Kakak Hanan menyampaikan tujuan pembuatan buklet. Tadi Bu, pertama-tama saya sudah baca ini. Yang pertama Coba apa tujuannya? Tujuannya, tujuan saya membuat buklet ini untuk lebih memahami terjadinya Bandung Lautan Api. Oke, berarti sudah lengkap ya. Bukletnya apa, ceritanya apa tadi dijelaskan, kemudian tujuannya, alat dan bahannya juga disebutkan. Langkah-langkahnya tadi dipraktekkan pakai ini. Ini dilipat 2 gitu ya. Kemudian penjelasan proyek akhirnya. Nih, penjelasan proyek akhirnya Kakak Hanan sudah cukup. Namun alangkah lebih baiknya tadi Kakak Hanan lebih detail lagi ya, menunjukkan proyeknya, menunjukkan bukletnya seperti itu. Seperti yang kemarin dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Seperti itu, ditunjukin gambarnya seperti apa, buklet yang Kakak Hanan buat bagaimana, ditunjukkan kepada teman-teman, ya. Begitu. Dan satu lagi, Kakak Hanan sebaiknya tidak terlalu cepat menyampaikan materinya, sehingga ada waktu teman-teman untuk menilai Kakak Hanan, kemudian Kakak Hanan juga tidak terburu-buru, ya. Oke, terima kasih Kakak Hanan atas presentasinya. Baik, sini Bu Wiwi ada apresiasi nih untuk Kakak Hanan. Sebentar ya. Sudah terlihat? Ada Kakak Hanan? Oke, terima kasih untuk presentasinya Kakak Hanan. Sip. Oke, baik teman-teman. Presenter kita yang kedua yaitu Kakak Rizky. Kakak Rizky sudah siap? Oke Bu, siap Bu. Oke, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari kelas 6A Bratan. Hari ini Rizky akan mempresentasikan proyek Rizky, yaitu buklet berjudul Bandung Lautan Api. Selamat menyimak ya. Rizky share screen ya Bu ya. Bu Wiwi di disable Bu. Tidak bisa Kak? Tidak bisa di saya. Di teman-teman bisa nggak? Kalau di aku bisa, Bu. Bisa. Aku juga bisa. Aku bisa. Coba lagi ya. Udah dari Bu Wiwi aja kalau gitu. Oke, sebentar ya Kak. Gak support kali laptop. Gak support kali laptop. Iya kan waktu itu bisa. Udah kayak bisa soalnya. Bu Wiwi, saya minum dulu ya. Ya tunggu Bu Wiwinya. Nah, berbisa. Oke, tujuan Rizky membuat buklet ini untuk melengkapi tugas PPL ketiga. Lanjut. Alat dan bahan yang Rizky gunakan, alat gunting, lem, penggaris, pensil, penghapus pulpen atau tip X, dan pulpen. Untuk bahannya, kertas
kertas buffalo ukuran A4 warna biru, kartu holografi ukuran A4 warna biru, kertas ukuran A5, karton warna jingga, dan karton warna kuning. Lanjut. Langkah-langkah pembuatan buklet. Mencari informasi mengenai peristiwa Bandung Lautan Api dari sumber yang terpercaya. 2. Membaca dan menulis ringkasan peristiwa Bandung Lautan Api ke lembar A5. 3. Membuat sampul depan dan belakang buklet. Dan inilah hasilnya. Oke. Lanjut, Bu. Pihak yang terlibat, Indonesia dan Inggris. Latar belakang, tanggal 12 Oktober 1945, Sekutu datang untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan Eropa Belanda. Ultimatum ke-1, 21 November 1945. Bagian utara Bandung harus dikosong. Belum, Bu. Ke belakang. Ultimatum ke-1 tanggal 21, bagian utara Bandung harus dikosongkan dan juga menyerahkan senjata yang dirampas dari tentara Jepang oleh pihak Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 29 November 1945. Oke, lanjut. Ultimatum kedua tanggal 23 Maret 1946. Menuntut agar semua masyarakat dan pejuang PKR mengosongkan bagian selatan kota Bandung paling lambat malam hari pada tanggal 24 Maret 1946. Pengosongan kota Bandung. Rakyat diungsikan keluar kota Bandung oleh para anggota TRI dengan berat hati meninggalkan Bandung Selatan. Sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan di bumi hanguskan oleh pejuang dan anggota TRI dengan maksud agar Sekutu tidak dapat menggunakan Bandung Selatan sebagai markas strategis militer. Lanjut. Asal mula istilah Bandung Lautan Api. Atje Bastaman, seorang wartawan muda, menyaksikan pemandangan pembakaran kota Bandung dari bukit Gunung Letik di sekitar Pamempek, Garut yang terlihat memerah dari Cicadas sampai dengan Cimindi. Setelah tiba di Tasikmalaya, Ajne Bastaman dengan bersemangat segera menulis berita dan memberi judul Bandung Menjadi Lautan Api. Namun karena kurangnya ruang untuk penulisan judulnya, maka judul berita diperpendek menjadi Bandung Lautan Api. Asal-usul lagu Halo Halo Bandung. Sejarah heroik itu api atau BLA. Lagu perjuangan pada saat itu. Nica Belanda berhasil menguasai Jawa 404 tahun kemudian, lagu Halo Halo Bandung ditulis untuk melambangkan emosi mereka seiring janjinya akan kembali ke kota tercinta yang telah menjadi lautan api. Lanjut, Bu Iwi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Kakak Rizky atas presentasinya. Teman-teman boleh berikan reaction untuk Kakak Rizky. Wah, Kakak Radit, Kakak Danis, terima kasih. Kakak Sula, Kakak Nadira, Kakak Nafes, Kakak Mayada, Kakak Syira, Kakak Damara, Kakak Nashwa. Oke, baik.
kita langsung ke penilaian teman-teman ya. Gimana penampilan dari Kakak Rizky? Bu Wiwi ingin mendengar dari Kakak Ikhwan dulu deh. Kakak Radit, gimana penilaian untuk Kakak Rizky? Produk selesai iya, suara terdengar iya, kontak matanya iya, gestur tubuh iya. Plusnya materi lengkap, PPT-nya bagus, deltanya tidak ada. Alhamdulillah ya. Terima kasih Kakak Radit. Selanjutnya Bu ingin mendengar penilaian dari Kakak Nadira untuk Kakak Rizky. Produk selesai iya, suara terdengar iya, kontak mata iya, gestur tubuh iya, plusnya proyeknya bagus, PPT-nya bagus, sama lengkap, deltanya nggak ada. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Kakak Nadira. Baik, penilaian dari Bu Wiwi, alhamdulillah ya Kakak Rizky presentasinya sudah lebih baik dari presentasi sebelumnya, sudah lebih tenang, lebih percaya diri lagi. Kemudian tadi mungkin terkendala dengan tidak bisa share screen ya. Jadi Bu Wiwi lanjut, mungkin Bu Wiwi juga sinyalnya jadi delay ke teman-teman ya, khususnya ke Kakak Rizky. Jadi, tapi alhamdulillah semuanya tersampaikan, lancar presentasinya, kemudian intonasinya juga cukup ya. Dan tadi juga ditunjukin proyeknya segini. Oke, tapi gambarnya Bu Wiwi belum lihat ya, gambar yang ada di dalam halaman-halamannya. Nanti insya Allah Bu Wiwi akan lihat semua proyek teman-teman, kalau teman-teman sudah mengumpulkan. Alhamdulillah sudah cukup bagus. Kemudian untuk deskripsi bukletnya tadi disampaikan tidak? Untuk jumlah halamannya, kemudian sumbernya dari mana? Kalau sumber dari internet, halaman 16 sampai 17 halaman, dengan waktu pengerjaan 7 pekan. Oke, berarti Kakak Rizky dari awal ya, ketika sudah mendapatkan modul, dari awal. Langsung nih Kakak Rizky pilih mau cerita apa. Baik, terima kasih Kakak Rizky, good job. Selanjutnya ini ada apresiasi untuk Kakak Rizky. Sebentar. Oke, sudah terlihat ya. Thank you for the presentation, Ananda Muhammad Rizky Anugrah, atas presentasinya hari ini. Sip. Oke, baik teman-teman. Kita lanjut ke presenter kita yang ketiga. Siapa ya? Presenter kita yang ketiga yaitu Kakak Elnaira Nazin Arfia. Kepada Kakak Naira, dipersilahkan. Ini izin share screen ya. Oke. Kelihatan belum, Bu? Sudah, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira dari kelas 6 Bratan. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang hasil proyek saya di PBL 3 ini berupa buklet dengan tema pertempuran 5 hari di Semarang. Tujuan saya membuat buklet ini adalah untuk mengetahui dan memahami sejarah pertempuran 5 hari di Semarang. Alat dan bahan yang saya perlukan ada penggaris, cutter, pensil, spidol, pulpen, dan kertas. Langkah-langkah membuat: pertama, lipat dan potong kertas menjadi 2 bagian sama rata dengan cutter. Yang kedua, buat cover dengan spidol atau brush pen. Yang ketiga, tulis isi buklet. Dan yang terakhir, beri sampul dan spiral. Dengan hasil proyek seperti ini.
Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang yang mencakup peristiwa, penyebab, dan peninggalan. Pertempuran 5 hari di Semarang, atau dikenal dengan istilah pertempuran Limong Dino dalam bahasa Jawa, adalah rangkaian pertempuran yang berlangsung antara rakyat Indonesia dan tentara Jepang yang terjadi pada 15-19 Oktober 1945 di kota Semarang. Ringkasan ini saya ambil di buklet saya pada halaman 1. Pertempuran 5 hari di Semarang terjadi karena adanya beberapa penyebab, yaitu kericuhan penyitaan senjata Jepang, isu racun pada air minum, dan gugurnya Dr. Karyadi. Ringkasan ini saya ambil dari halaman 2 sampai halaman 4 di buklet saya. Monumen Tugu Muda adalah sebuah monumen yang dibuat bertujuan untuk mengenang peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Tidak hanya Tugu Muda yang bisa dijadikan sumber sejarah, ada berbagai museum di Semarang, sejarah pelabuhan di Semarang, dan juga sejarah Masjid Agung Semarang. Ringkasan ini saya ambil dari halaman 8 sampai halaman 9 di buklet saya. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah pertempuran 5 hari di Semarang pada 15 sampai 19 Oktober 1945 karena adanya beberapa penyebab, yaitu kericuhan senjata Jepang, isu racun pada air minum, dan gugurnya Dr. Karyadi. Tugu Muda menjadi salah satu saksi bisu para pemuda dan rakyat Jawa Tengah yang memperjuangkan kemerdekaan. Ribuan pejuang rela berkorban jiwa dan raga dan pantang menyerah demi tanah air Indonesia. Sekian, terima kasih terima kasih. Mohon maaf jika ada kata atau informasi yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barakallah. Terima kasih Kakak Naira atas presentasinya. Lengkap banget ya teman-teman. Oke, terima kasih Kakak Nadira sudah memberikan reaction. Boleh teman-teman yang lain juga berikan reaction untuk Kakak Naira. Oke, terima kasih. Baik, langsung saja ya Kak ke penilaian teman-teman. Bagaimana penilaian untuk Kakak Naira? Coba Bu Wiwi tanya Kakak Damara. Terusnya PPT-nya bagus, informasinya lengkap, datanya ngomongnya kecepatan. Terus kalau yang ini produk selesai, iya, suara terdengar, iya, kontak mata cukup, gestur tubuh cukup. Oke, terima kasih Kakak Damara. Selanjutnya Bu Wiwi ingin mendengar dari Kakak Sula. Kakak Sula, bagaimana? Kakak Naira. Bentar, Bu, belum. Belum? Oke, kalau yang checklist-checklistnya sudah? Belum. Oke, baik. Coba Bu Wiwi ingin mendengar dari Kakak Nisa untuk Kakak Naira. Kalau bentar Bu, produk selesai iya, suara terdengar iya, kontak matanya iya, gestur tubuhnya iya. Terus kalau plusnya materinya lengkap, PPT-nya bagus, proyeknya bagus, deltanya nggak ada. Oke, terima kasih Kakak Nisa. Baik, itu ya Kakak Naira penilaian dari Kakak Damara dan Kakak Nisa. Untuk teman-teman yang lainnya ditulis di modulnya ya. Oke, tambahan dari Bu Wiwi, alhamdulillah nih Kakak Naira sudah lebih bagus presentasinya, lebih tenang. Kemudian PowerPoint-nya juga menarik ya. Temanya juga tadi Bu Wiwi lihat background-nya mendukung sesuai dengan temanya. Kemudian informasinya juga lengkap, semuanya tersampaikan. Namun tadi sepertinya terlihat ini ya Kak, terdengar terburu-buru kalau di Bu Wiwi. Ya, nanti ketika menjelaskan Kakak Naira lebih tenang lagi, oke? Namun semuanya sudah bagus. Terima kasih Kakak Naira atas presentasinya. Ya Bu, sama-sama. Oke, ini sama dengan teman-teman yang lain, Bu Wiwi berikan apresiasi untuk Kakak Naira. Good job ya.
Oke. Baik, teman-teman. Kita langsung ya ke peserta yang keberapa nih? Yang keempat ya? Oke, yang keempat yaitu yang sudah rapi nih pakai kemeja. Masya Allah. Ketawa-ketawa. Baik, silakan kepada Kakak Ais, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ais dari kelas nama Beratan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek saya, yaitu buklet. Alat-alat yang saya gunakan adalah gunting, lem, pensil, penghapus, pulpen, spidol, staples, dan Google. Langkah-langkahnya, saya menulis cerita Bandung Lautan Api sambil melihat Google, agar bisa mendengar ceritanya. Jika sudah saya tulis, lalu saya membuat sampul atau cover dari bukletnya. Lalu saya menempelkan cover dan halamannya menggunakan staples. Buklet ini terdiri dari halaman 1 sampai 16. Dan ini adalah hasil buklet saya. Ini dikerjakan selama 2 minggu karena saya ingin tahu sejarah tentang Bandung Lautan Api. Bandung tidak terima kota Bandung ingin dikuasai. Lalu para tentara dan badan-badan pejuang menghanguskan Bandung agar tidak bisa dikuasai oleh pasukan sekutu Inggris dan tawanan Eropa. Terima kasih sudah mendengar. Maaf jika ada salah kata atau salah informasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kakak Ais atas presentasinya. Tapi Bu Wiwi lihat ya, Kakak Ais kameranya kurang ke bawah, jadi nggak kelihatan. Ke bawahin. Nah, kan gitu rapi ya teman-teman ya, terlihatnya bagus ya. Oke, nah gitu pas kameranya. Oke. Terima kasih Kakak Ais atas presentasinya. Baik, teman-teman. Sudah selesai menilai Kakak Ais? Karena sepertinya cepat nih Kakak Ais presentasinya. Oke, Kakak Radit. Good. Yang lainnya boleh beri reaction dulu sambil menunggu checklist. Oke, terima kasih Kakak Syira, Kakak Mayada, Kakak Hanan, Kakak Rizky, Kak Nadira, Kakak Danis, Kakak Maudi, Kakak Afifah. Oke, good. Kita langsung ke penilaian teman-teman ya. Bu Wiwi ingin mendengar penilaian dari Kakak Nafes untuk Kakak Ais. Bagaimana, Kak? Ya. Produk selesai iya, suara terdengar iya, kontak mata cukup, gestur tubuh nggak kelihatan tadi Bu Ais, kelihatan badannya. Oke, segini ya kameranya. Baik, terima kasih Kakak Nafes. Plusnya. Plus dan deltanya? Plusnya berani, deltanya kecepatan. Oke, sip. Ngomongnya kecepatan. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bu Wiwi ingin mendengar dari Kakak Afifah. Produk selesai iya, suara terdengar iya, kontak mata cukup, gestur tubuh tidak, karena nggak kelihatan. Terus plusnya jelas, terus jalannya kelihatan sama kameranya terlalu. Oke, terima kasih Kakak Afifah. Baik, alhamdulillah ya Kakak Ais, teman-teman sudah memberikan penilaian untuk Kakak Ais. Ingat ya Soli ya. Kemudian tambahan dari Bu Wiwi, coba kameranya turunin. Tuh, seperti Kakak Rizky, Kakak Radit, seperti teman-teman yang lain. Nah, gitu. Harus percaya diri ya. Kakak Ais sudah berani, tapi harus tingkatkan lagi kepercayaan dirinya ketika Zoom meeting ini. Ya, udah gitu. Bagus kan? Teman-teman lihatnya? Pas ya? Bagus, Bu. Iya, tuh. Pagi sama bajunya. Rapi.
Oke, baik. Produknya alhamdulillah sudah selesai ya. Kemudian tadi suaranya terdengar jelas. Alhamdulillah jaringannya pun mendukung ya Kakak Ais ya hari ini. Kemudian kontak matanya sedikit terlihat karena Kakak Ais tadi mungkin fokus ke teks ya. Kemudian gestur tubuhnya sama Bu Wiwi tidak melihat karena kameranya tadi hanya sampai sini. Kemudian materi yang disampaikannya juga alhamdulillah lengkap, namun Bu Wiwi ralat sedikit ya Soli ya. Kakak Ais. Untuk tadi alat dan bahan. Alat bahannya Kakak Ais menyebutkan Google. Mungkin itu sumber pengumpulan datanya ya. Itu tidak termasuk ke alat dan bahan. Mungkin itu sumber pengumpulan data ya. Begitu Kakak Ais. Kalau alatnya, kenapa itu di-mute, Kak? Hah? Iya, tadi Kakak Ais menyebutkan alat dan bahan. Salah satunya yaitu Google. Google bukan termasuk alat dan bahan ya. Nah, kalau misalnya itu mungkin handphonenya yang bisa masuk ke alatnya, yaitu alat untuk mencari informasi. Seperti itu ya, Kak? Oke, kalau Google mungkin itu sumber pengumpulan datanya dari mana. Gitu. Oke? Terima kasih Kakak Ais atas presentasinya hari ini. Good job. Wiwi akan berikan apresiasi untuk Kakak Ais. Sebentar ya. Oke. Oke, berikut apresiasi untuk Kakak Ais. Barakallahu Sholih. Oke, baik. Alhamdulillah kita akan lanjut ke presenter kita yang kelima. Wah, udah deg-degan nih kayaknya. Kakak Maudi Natasha Santoso. Kepada Kakak Maudi, Bu persilahkan. Nah, masih Bu, sebelum itu suara saya terdengar jelas nggak Bu? Oke, terdengar Kak. Nah, aku nggak pakai baju batik nggak apa-apa ya, maaf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Maudi dari kelas 6A Prakan. Pada PBL 3 ini saya akan menjelaskan tentang Bandung Lautan Api. Berikut penjelasan tentang Bandung Lautan Api. Sebelum itu, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang saya butuhkan, yaitu ada cutter, kertas HVS, pensil warna, pulpen, dan lem. Dan cara pembuatannya adalah: 1. Saya mencari informasi atau data dari internet. 2. Setelah itu informasi tersebut saya ditulis di kertas HVS. 3. Saya mensusun kertas HVS tersebut lalu dibuat untuk menjadi buklet. Baiklah, sebelum itu saya akan menjelaskan tujuan saya membuat buklet ini, yaitu agar saya bisa mengetahui sejarah Bandung dan bisa men-share ke teman-teman. Baiklah, saya mulai ya penjelasannya. Bandung Lautan Api adalah peristiwa terbakarnya yang terjadi di Kota Bandung yang terjadi pada tanggal 24 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam terdapat 200.000 penduduk Bandung yang membakar rumah mereka masing-masing. Mereka meninggalkan kota dan pergi menuju Bandung Selatan. Ada pula hal-hal yang melatar belakangi peristiwa tersebut, yaitu 1. Pada tanggal 12
Bandung. Mereka menuntut untuk penduduk Bandung menyerahkan senjata api dan membebaskan tentara Jepang dan tawanan Eropa. 2. Pada tanggal 21 November 1945, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan badan-badan pejuang menyerang markas tentara Inggris bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Pringle. 3. Pada tanggal 24 November 1945, Brigade McDonald memberikan ultimatum pertama kepada Gubernur Jawa Barat untuk mengosongkan Bandung bagian utara. Keempat, pada tanggal 25 November 1945, terjadi pertempuran yang terjadi di daerah Cidargelis, Pasir Kaliki, dan Sukajadi. Lalu ada pesawat Inggris yang menjatuhkan bom di Lengkong Besar dan Cicadas. Kelima, pada tanggal 23 Maret 1946, Brigade McDonald memberikan ultimatum kedua untuk mengosongkan Bandung bagian selatan, lalu ditolak keras oleh Tentara Rakyat Indonesia dan badan-badan pejuang. Di hari yang sama, pada pukul 9 malam, terjadi peristiwa bumi hangus yang terjadi di daerah Tegalega, Braga, dan Cicadas. Dan gedung pertama yang dibakar adalah gedung Bank Rakyat. Keenam, pada tanggal 24 November 24 Maret 1946 terjadi eksekusi peristiwa bumi hangus yang lebih dari 200.000 pejuang membakar rumahnya masing-masing. Jadi kesimpulannya adalah penduduk Bandung dan para pejuang lainnya sengaja membakar kota Bandung agar tidak dijadikan markas oleh tentara musuh. Kurang dan lebih. Sebelum itu, saya sudah meringkas cerita ini di dalam buklet ini. Jadi kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Kakak Maudi atas presentasinya. Oke, baik. Teman-teman boleh berikan reaction untuk Kakak Maudi. Iya, terima kasih Kakak Rizky, Kakak Nadira, Kakak Afifah, Kakak Mayada, Kakak Shula, Nisa, dan Nisanan. Oke. Baik, kita langsung ke penilaian dari teman-teman ya. Bu Wiwi ingin mendengar dari Kakak. Siapa yang belum ya? Ahwatnya. Oke, Kakak Sula. Sudah selesai menulisnya? Sudah. Oke, silakan coba berikan penilaian untuk Kakak Maudi. Penjelasannya lengkap, gestur tubuh sama kontak matanya bagus. Tapi deltanya suaranya kecil tadi. Oke, suaranya terdengar namun kecil ya. Baik, terima kasih Kakak Sula. Oke, selanjutnya Bu ingin mendengar dari Kakak Radifka. Belum ya? Kak Radifka? Duduknya yang baik, Solih. Iya. Ya, Bu, kenapa? Oke, coba penilaian Kakak Radifka untuk Kakak Maudi bagaimana? Maudi, produk selesai ya, suara terdengar ya, kontak mata ya, gestur tubuh cukup. Oke, plus dan deltanya ada? Info lengkap doang. Oke, itu plusnya. Kemudian deltanya ada? Suaranya rada-rada. Tadi suara terdengar iya.
Oke. Ada lagi Kakak Radif? Kak? Itu ke mute, Kak. Ya, kenapa, Bu? Ada lagi penilaian untuk Kakak Maudi? Udah itu aja, Bu. Oh, udah itu aja. Oke, terima kasih Kakak Radif, Kak. Baik, teman-teman, Kakak Maudi, tambahan dari Bu Wiwi. Alhamdulillah ya, proyeknya sudah selesai, bagus. Kemudian suaranya tadi, coba Kakak Maudi cek sound kalau lagi duduk. Ya, Bu. Nah, kalau mungkin tadi karena berdiri jadi jauh ya suaranya. Jadi terdengar suaranya namun powernya kecil begitu. Tadi berdiri. Kalau diulang juga nggak apa-apa, Bu. Kenapa? Kalau mau diulang ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, sudah cukup. Kemudian kontak matanya, alhamdulillah tadi sudah ada. Kakak Maudi melihat audiens, namun karena dihafal ya Kak ya, dihafal ya. Oke, itu bagus ya. Kemudian gestur tubuhnya, Bu Wiwi kurang melihat Kakak Maudi. Ya, tadi biasanya kan Kakak Maudi pakai tangan begitu, yang pertama, yang kedua gitu. Tapi tadi Bu Wiwi nggak lihat. Ya, oke. Kemudian satu lagi. Kenapa? Yang dihafal, jadi aku nggak pakai gerakan. Mungkin karena terlalu banyak yang dihafal, jadi aku nggak pakai gerakan, maaf, Bu. Iya, tidak apa-apa Solihah. Karena biasanya Kakak Maudi itu gesturnya main ya, khususnya tangannya seperti itu. Tapi tadi Bu Wiwi tidak melihatnya. Oke, kemudian tadi penunjukan proyeknya Kakak Maudi hanya di akhir saja ya, kemudian memperlihatkan halaman depannya. Alangkah baiknya tadi ketika Kakak Maudi menghafal atau menceritakan peristiwa Bandung Lautan Apinya, Kakak Maudi sambil memperlihatkan halaman berapa nih yang Kakak Maudi ceritakan, begitu ya. Supaya Bu Wiwi, teman-teman yang lain juga melihat isi dari buklet yang Kakak Maudi lihat. Seperti itu. Namun secara keseluruhan, alhamdulillah Kakak Maudi presentasinya sudah jauh lebih baik dari presentasi sebelumnya, ya. Oke, good job Kakak Maudi. Baik, ini ada apresiasi juga untuk Kakak Maudi. Sebentar ya. Oke, terima kasih atas presentasinya Kakak Maudi, Natasha Santoso. Semoga ini menjadi ya motivasi untuk Kakak Maudi dan teman-teman yang lain tentunya ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ke presenter kita yang terakhir. Kakak Syira. Sudah siap? Udah, tapi Bu, aku jadi nggak pakai PPT ya, Bu? Oh, mau langsung? Oke, baik. Kepada Kakak Syira, dipersilahkan. Video aku gerak nggak, Bu? Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syira dari kelas 6A Beratan. Sekarang saya ingin mempresentasikan buklet peristiwa sejarah sebelum dan sesudah proklamasi yang telah saya buat. Cerita yang saya pilih yaitu cerita pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya terjadi saat Inggris mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata mereka. Setelah ditolak oleh rakyat, Inggris pun menggempur habis-habisan kota Surabaya. Ya, saya sudah mengumpulkan informasi terkait peristiwa, yaitu tanggal kejadiannya dari 2 minggu dari 27 Oktober 1945 sampai 10 November 1945. Tempat peristiwanya yaitu di kota Surabaya. Lawan yang dihadapi itu ada tentara Inggris dan tokoh-tokoh yang terlibat ada Bung Tomo, Albertine Malabi, Philip Christensen, Robert Manserg, dan Gubernur Suryo.
Nah, alasan saya memilih pertempuran Surabaya yaitu satu-satunya peristiwa yang aku temukan di buku yang aku punya adalah pertempuran Surabaya. Jadi kalau pertempuran yang lain aku belum punya bukunya, makanya aku pilih pertempuran Surabaya. Terus tujuan pembuatan buklet itu untuk menyelesaikan studi kasus pembelajaran 3 ya. Iya, pembelajaran terus ya benar kan. Terus habis itu belajar untuk meringkas buku dan menceritakannya ulang, lalu menyampaikan informasi pada orang yang nanti akan membaca buklet ini, dan juga sekalian agar aku lebih paham tentang sejarah Indonesia, khususnya peristiwa pertempuran Surabaya. Bahan-bahan untuk membuat buklet ini ada karton A4, alat tulis seperti pensil, penghapus, pulpen, dan lain-lain, pensil warna dan spidol, kertas HVS, stapler, gunting, dan juga lem. Cara pembuatannya yaitu pertama, kertas A4 dilipat menjadi kertas A5. Lalu kedua, aku menggambar cover bukletnya. Terus ketiga, menulis isi cerita. Keempat, membuat gambar di setiap halaman. Kelima, menyatukan halaman menjadi buku. Keenam, mewarnai cover buku. Dan terakhir, menempel cover dengan buku. Hasil akhirnya itu seperti ini. Langsung ke pembacaan isi buklet. Jadi, saat Indonesia telah merdeka, saat itu belum banyak masyarakat yang mengetahui tentang kabar tersebut. Kabar proklamasi baru diketahui pada 18 Agustus setelah koran yang membicarakan proklamasi sampai. Setelah proklamasi, banyak orang Belanda yang dulunya banyak orang masyarakat pribumi yang dulunya bekerja sama dengan Belanda yang dibantai. Banyak yang dari Ambon, Manado, dan Minahasa yang dijadikan target karena dulunya bekerja sama dengan Belanda sebelum Jepang datang. Kebetulan juga ketiga suku tersebut agamanya sama dengan orang Belanda pada umumnya. Nah, hal itu pun dibalas oleh orang-orang yang diteror. Mereka meneror balik orang-orang yang pro-republik. Bahkan Perdana Menteri Sultan Syahrir pernah dijadikan sasaran untuk dari rakyat Indonesia sendiri. Mungkin saja tujuan pembantaian ini untuk menakuti Belanda dan agar tidak macam-macam di Indonesia. Sayangnya hal itu menjadi tidak berguna dan menyebabkan banyak orang meninggal. Nah, setelah kemerdekaan, pemuda Surabaya telah menyiapkan seluruh senjata yang dimiliki Jepang. Lalu juga telah diatur sedemikian rupa oleh Bung Tomo sehingga mendapat semangat juang tinggi dan tak gitu untuk melumpuhkan lawan. Pada 25 Oktober, 5.000 prajurit datang ke Surabaya di bawah pimpinan Albertine Walter Salter Malabi. Saat tiba, mereka bergerak cepat ke dalam kota dan mendirikan 8 pos pertahanan untuk mengawasi masyarakat Surabaya. Nah, lalu pada 26 Oktober, Indonesia berunding dengan sekutu yang saat itu diwakili oleh Malabi. Hasilnya, sekutu hanya akan melucuti senjata Jepang. Lalu tentara Inggris sebagai pihak sekutu akan membantu Indonesia memelihara keamanan dan perdamaian di dunia. Akan tetapi, sekutu mengingkarinya. Pada 28 Oktober, 30.000 rakyat Surabaya yang menggunakan senjata api, ditambah lagi 100.000 rakyat menggunakan senjata tajam serentak menyerang 8 pos pertahanan. Sekutu yang belum siap langsung mengibarkan bendera putih dan ingin berunding. Lalu Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta dipanggil untuk dimintai bantuan. Setelah kesepakatan ditandatangani, masih saja ada tentara sekutu dan rakyat yang bertarung. Karena itu, pada 30 Oktober, anggota kontak Giro pergi ke lokasi pertempuran. Di sana, pemuda Surabaya bersikeras agar Malabi menyerah sebelum pemuda menyerang sepenuhnya. Malabi tidak terima, akhirnya terjadi baku hantam yang menewaskan Malabi. Penyebab kematian Malabi masih misteri dan mempunyai banyak versi. Namun, kematian Malabi mengundang kemarahan Inggris. Inggris menuntut agar Indonesia bebas dari kekuatan senjata dan ingin melucuti semua senjata rakyat Indonesia. Pada 31 Oktober, Letnan Jenderal Christison memperingatkan agar Surabaya menyerah dan patuh pada permintaan Inggris. Jika menolak, maka Surabaya akan dibumi hanguskan. Masyarakat Surabaya telah mengungkapkan bahwa kematian Malabi adalah kecelakaan. Akhirnya mereka menolak permintaan Inggris. Karena itu, Inggris diam-diam mendarat di Surabaya di bawah pimpinan Mayor Jenderal R.C. Mansell dengan kekuatan 24.000 prajurit ditambah 1.500 marinir yang dikomando oleh Rear Admiral Sir W.R. Patterson.
Lalu ada Sir Philip Christison membawa senjata tempur yang saat itu adalah armada tercanggih yang dimiliki Inggris. Pada 7 November, Mayor Jenderal Archer Marcer menulis surat pada Gubernur Suryo. Setelah dibalas oleh Gubernur Suryo, pada 9 November, Inggris menyampaikan ultimatum pada masyarakat Surabaya. Ultimatum ini dirancang sedemikian rupa agar mustahil bagi pimpinan sipil dan militer Indonesia mau memenuhinya. Inilah dasar dari pertempuran Surabaya. Karena pemuda Surabaya tidak terima dengan ultimatum yang disampaikan oleh Inggris. Akhirnya, Sungkono mengundang seluruh kekuatan rakyat yang terdiri dari komandan TKR, TRI, BPRI, Tentara Pelajar, Polisi Istimewa, BBI, TKR Laut, dan PTKR untuk berkumpul di markas Pergolan 4. Sungkono mengumpulkan angkatan perang tersebut untuk memberi ketegasan masing-masing. Ia mempersilahkan siapa saja yang ingin meninggalkan kota. Namun, Sungkono tetap memiliki tekad bulat untuk mempertahankan kota Surabaya dari gempuran tentara sekutu. Dan siapa saja yang ingin mengikuti jejak pejuang-pejuang, maka dipersilahkan untuk bersama melawan penjajah. Nah, setelah itu, rakyat Surabaya melapor kepada presiden yang ada di Jakarta, tetapi hanya ditanggapi oleh Menteri Luar Negeri, yaitu Ahmad Subarjo. Melihat situasi yang semakin sulit, Ahmad Subarjo menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada masyarakat Surabaya. Pilihan apapun yang diambil rakyat akan selalu didukung oleh pemerintah. Akhirnya, pada 9 November pukul 10 malam, Gubernur Suryo secara resmi menolak ultimatum yang dibuat Inggris melalui radio. Penolakan ini adalah langkah berani dari seluruh masyarakat Surabaya. Nah, masyarakat Surabaya akhirnya menyusun rencana dengan membagi 3 bagian sektor pertahanan. Garis pertahanan pertama ditentukan dari Jalan Jakarta, tetapi pasukan ditarik agak mundur ke Krembangan, Kapasan, dan Kedung Coek. Garis kedua di sekitar Viaduk, dan garis ketiga di daerah Darmo. Pembagian ketiga sektor tersebut meliputi sektor barat, sektor tengah, dan sektor timur. Sektor barat dipimpin oleh Koin Kiat, sektor tengah dipimpin oleh Kretarto dan Marhado, sedangkan sektor timur dipimpin oleh Kadim Pawirodiharjo. Sementara itu, yang membakar semangat juang para rakyat Indonesia adalah pidato Bung Tomo yang disiarkan langsung dari siaran radio dipancarkan dari Jalan Mawar nomor 4 Surabaya. Tanggal 10 November 1945 pukul 6 pagi, waktu ultimatum telah habis. Akhirnya Inggris benar-benar mengerahkan massa dan menyerang tanah Surabaya. Seluruh armada laut, udara, dan darat mereka kerahkan untuk menggempur. Bom, rudal, dan senjata api lainnya secara brutal telah menimbulkan korban yang sangat besar di kota Surabaya. Di Pasar Turi terdapat ratusan orang Indonesia meninggal dan luka akibat serangan tersebut. Inggris berhasil menguasai garis pertama pertahanan rakyat Surabaya. Melihat hal ini, rakyat Surabaya tidak diam begitu saja. Mereka melakukan perlawanan sekuat tenaga atas serangan Inggris tersebut. Pertempuran yang tidak seimbang ini menjadikan para petinggi negara pesimis. Akhirnya, pertempuran berakhir pada tanggal 28 November 1945, atau sekitar 2 minggu setelahnya di Gunung Sari. Tetapi perlawanan dari rakyat Surabaya masih dilakukan. Mereka telah menanamkan dalam jiwa masing-masing bahwa pengorbanan jasa para pahlawan yang berperang gigih melawan penjajah pada 17 Agustus harus tetap dilanjutkan dan diperjuangkan kembali. Mereka tidak ingin kemerdekaan Indonesia bukan silam-silam begitu saja karena kelemahan kita takluk di tangan serangan Inggris. Pertarungan itu akhirnya dimenangkan oleh rakyat Surabaya yang telah ditetapkan Soekarno sebagai Hari Pahlawan, yakni pada tanggal 10 November 1945. Nah, itu dia pertarungan Surabaya. Kesimpulan dari cerita ini yaitu pertempuran Surabaya merupakan peristiwa antara pihak Indonesia dan Inggris yang terjadi pada tanggal 10 November. Pertempuran ini adalah perang pertama setelah proklamasi dan termasuk pertempuran terbesar dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Kakak Syira atas presentasinya. Wow. Baik teman-teman, silakan berikan reaction untuk Kakak Syira. Oke, baik Kakak Afifah.
Oke, alhamdulillah ya. Langsung saja kita dengarkan penilaian dari kakak. Siapa ya? Ikhwannya udah semua ya? Belum, kakak Danis. Kakak Danis, penilaian untuk kakak Syira bagaimana? Produk selesai, iya. Suara terdengar, iya. Kontak mata, iya. Seluruh tubuh cukup. Plus deltanya belum. Plus dan datanya belum. Nanti dilengkapi ya. Oke, selanjutnya penilaian dari kakak Nashwa. Kalau produk selesai iya, suara terdengar iya, kontak mata iya, gestur tubuh cukup. Oke, plus dan datanya. Plusnya poin-poinnya lengkap, penjelasannya jelas. Terus deltanya bukletnya nggak terlalu kelihatan. Oke, terima kasih kakak Nashwa atas penilaiannya. Oke, baik. Ya, tambahan dari Bu Iwi hampir sama ya dengan kakak Danis, kakak Nashwa. Proyeknya Bu Iwi belum lihat nih kakak Syira. Boleh diperlihatkan? Oke, bagus ya. Kemudian suaranya tadi alhamdulillah terdengar jelas. Kontak matanya ya terlihat. Sesekali kakak Syira melihat ke audiens ya. Kemudian gestur tubuhnya juga terlihat seperti menceritakan kepada teman-teman gitu ya. Enggak kaku gitu terlihatnya. Kemudian materinya lengkap, detail, ceritanya juga dijelaskan ya. Namun kakak Syira tadi terlihat terlalu cepat ya menjelaskannya. Jadi kalau misalnya udah di kalimatnya sudah titik, kakak Syira langsung ke kalimat selanjutnya. Kalau ada titik diberhenti dulu sejenak agar mengambil nafas supaya tidak terburu-buru, supaya tidak capek kita menjelaskannya ya. Seperti itu. Kita nggak akan ninggalin kok, Kak. Oke, itu saja tambahan dari Bu Iwi. Namun selebihnya alhamdulillah sudah lebih bagus dari presentasi sebelumnya. Kemudian Bu Iwi ingin tanya, kenapa Kakak Syira tidak menggunakan PowerPoint? Padahal Bu Iwi sudah menyiapkannya loh. Soalnya gambar di PowerPoint nggak sesuai sama cerita, Bu. Oh, seperti itu. Baik, oke. Jadi menyampaikan langsung ya. Tidak apa-apa. Ya. Oke, terima kasih Kakak Syira. Seperti biasa, Bu Iwi akan memberikan apresiasi untuk Kakak Syira. Oke, ini ya. Thank you for the presentation. Ananda Shiranca Kaisa Puti Ivan. Mohon maaf. Oke. Sip. Oke, baik teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Presentasi hari kedua sudah dilaksanakan. Wah, lebih cepat ya dari kemarin. Alhamdulillah. Oke. Kemarin kenapa lama ya? Mungkin pematerinya kemarin itu banyak, 7 orang, hari ini hanya 6 orang, gitu ya. Kemudian sebelum ditutup, Bu Iwi ingin memfoto presenternya nih. Kakak Syira, Kakak Maudi, kemudian Kakak Hanan, Kakak Rizky, Kakak Naira, dan Kakak Ais. Bu Iwi pin dulu ya, sebentar. Oke, Kakak Hanan mana? Kemudian siapa lagi? Kakak Ais. Proyeknya mana Kakak Ais? Kakak Rizky mana ya? Kakak Naira. Oke. Sebentar. Baik, ditunjukkan proyeknya. Solihah. Kakak Maudi. Wajahnya jangan ditutupi dengan proyek ya. Ditunjukkan. Jadi sebelah-sebelah ini.
Gitu. Ya. Kakak Maudi background-nya dihilangkan dulu. Coba. Supaya jelas proyeknya. Bentar, Bu. Oke. Sebentar ya teman-teman ya.